saat ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya sebagai dengan jawaban saya melihat dari sudut pandang moral, dan apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Baik, jawaban saya, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Yang pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil keputusan atau solusi. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika? Langkah efektif, saya melakukan analisa kasus, baru kemudian menentukan solusinya, baru menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Ya, kepentingan umum dulu, baru solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara keseluruhan. Ya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang selama ini ada banyak tantangan sekali di sekolah saya. Jadi tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan. Tapi jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah saya seperti yang saya jelaskan di yang nomor 3 tadi. Pertanyaan yang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah dari pengurus sekolah untuk mengadakan rapat serta stakeholder terkait untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, dari ketujuh pertanyaan tadi dan 7 jawaban Ibu, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pertanyaan yang terakhir, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang pelajaran yang dapat
diambil saya menjadi kebijaksanaan dalam menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Ya, terima kasih Bu sudah bisa berbagi, sudah bisa berkolaborasi. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Saat ini dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, maka saat ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu Kepala Sekolah tentang bagaimana Ibu sebagai Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan harus memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu sebagai Kepala Sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusan dan direvisi. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan, artinya melakukan refleksi. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang sifat urgen atau mendesak kasus dilema etika tersebut dan mengambil alternatif solusi. Ya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus dipenuhi. Ya, pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan dan musyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non-formal. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Ya, yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa
yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan itu. Ya, demikian untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas kesempatan.